bagaimana adab yang diajarkan kepada kita supaya kita meminta kepada Allah dengan cara yang benar. Ingat ikhwan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Tahukah antum apa itu artinya doa itu ibadah? Banyak. Salah satunya berarti antum tidak boleh menyerahkan doa kecuali hanya kepada Allah. Yang dinamakan doa itu ibadah berarti setiap antum meminta kepada Allah, berapa banyak antum memohon kepada Allah, berapa banyak antum meminta kepada Allah, maka setiap lembaran doa antum ketika datang dari harta yang bersih, hati yang ikhlas dan iman yang tidak tercampur kesyirikan, maka itu akan menjadi ibadah antum kepada Allah. Tidak pernah kita dapati zat yang begitu sempurna di dalam memberikan rahmannya dalam kehidupan hamba kecuali Allah. Antum di sini akan mendapati di dalam masalah ibadah bedanya antara khalik dengan makhluk. Kalau antum meminta kepada makhluk, sebaik apapun makhluk itu di dalam kedermawanan, satu hari ketika antum meminta sama dia, mungkin dia masih senyum. 2 hari antum minta, senyumnya mulai berkurang. 3 hari antum minta lagi, sudah mulai berkurang banyak. 4 hari antum masuk minta sama dia, maka kemudian akhirnya senyumnya sudah hilang. 5 hari antum minta sama dia, mungkin dia akan berkata kepada antum, kenapa antum minta sama ana terus akhi, minta sama yang lainnya, banyak orang yang muhsinin daripada saya. Itu makhluk. Sebesar apapun antum dermawan, antum tetap punya sifat bakhil di dalam diri kita, karena itulah sifat dasar manusia, dia punya bakhil. Tapi beda dengan Rabb yang kita sembah. Allah itu zat yang paling senang diminta oleh hambanya. Maka setiap hambanya ketika meminta, Allah selalu terima dan Allah jadikan itu menjadi lembaran ibadah. Makanya banyak-banyaklah minta kepada Allah dalam setiap hajat dan kebutuhan antum. Pertama dalam urusan akhirat, yang kedua dalam urusan dunia kita. Karena pernah diterangkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah berdoa kepada Rabbnya dari habis asar menjelang maghrib. Insya Allah, padahal kita berdoa 15 menit, sudah bingung minta apa. Ternyata Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana butuhnya beliau kepada Allah. Sampai beliau itu mampu untuk menunjukkan semua rasa butuhnya kepada Allah, dan dia selalu tunjukkan dengan meminta kepada Allah. Tidak ada yang rugi dalam berdoa. Makanya sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, sampai beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin." Tidaklah seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah kecuali pasti Allah kemudian kabulkan permintaan dia. Ketika doa yang dia panjatkan tidak ada niat untuk memutuskan silaturahmi dan tidak ada niat untuk mendatangkan dosa, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 macam cara. Fahami ikhwan, supaya antum tidak suudzon sama Allah ketika berdoa kok merasa tidak dikabulkan. Maka kemudian diterangkan oleh kemudian Rasulullah, apa yang pertama? Yu'ajjallahu diwaktihi. Allah kabulkan apa yang dia minta persis sesuai dengan apa yang dia minta. Kadang-kadang kita berdoa langsung dibayar kontan oleh Allah. Antum meminta sesuatu kepada Allah langsung diganti oleh Allah segera dengan apa yang antum minta. Itu namanya kemudian yang pertama. Perhatikan para sahabat. Doa-doa mereka langsung dikabulkan. Tapi Masya Allah indahnya doa para sahabat itu banyak berkaitan tentang akhirat daripada urusan dunia. Ubay bin Ka'ab pernah meminta supaya dia mendapatkan demam setiap sore. Supaya dengan demam yang dia derita, maka akan menggugurkan dosa. Allah bayar kontan. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat yang senantiasa setiap sore itu demam sampai di pagi harinya. Tidaklah beliau itu berdoa kecuali satu. Dengan dia meminta panas itu dan demam itu supaya gugur dosanya. Kalau antum baca di dalam tarikh Imam Ibnu Hisham, antum akan dapati sebuah kisah. Seorang sahabat yang senantiasa demam setiap sore sampai pagi, Ubay bin Ka'ab. Doa dikabulkan langsung oleh Allah. Seorang wanita yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penduduk surga dalam riwayat Muslim, mintanya apa? Ya Rasulullah, kalau penyakit ayanku sedang kambuh, sering sekali auratku tersingkap. Maka aku memohon kepada Rabbku, minta tolong ya Rasulullah, supaya Allah itu menutup auratku ketika aku sedang kambuh penyakit ayanku. Masya Allah. Padahal itu dalam keadaan tidak sadar, masih memikirkan aurat. Padahal secara hukum tidak ada masalah orang yang tidak sadar tersingkap aurat. Wanita hari ini sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Ini wanita Ansar meminta kepada Rabbnya supaya kemudian beliau itu tertutup auratnya. Allah kabulkan.
Allah kemudian jadikan beliau setiap kambuh penyakit ayannya, Allah tutup auratnya sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah, dikabulkan kembali oleh Allah kontan. Kita lihat Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit, karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamr untuk kemudian diminum dengan itu. Masya Allah, Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya untuk memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembugan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah. Sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan, hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit. Sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik. Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu. Tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid sana loh di perbatasan Syam, sana loh di Mesir, ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa.
Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu. Makanya mari kita bahas sebentar. Bagaimana sih adab seorang mukmin itu ketika berdoa? Angkat tangan. Maka kemudian di dalam kita berdoa, tidak boleh bagi kita itu kemudian tanpa mengangkat tangan. Riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kita berdoa kepada Allah diterangkan secara mutawatir lafzi, yaitu adalah diterangkan dengan riwayat yang berlimpah dan banyak. Rasulullah itu mengangkat tangan di dalam dia berdoa dan memohon kepada Allah. Mengangkat tangannya tidak boleh sejajar dengan pusar, tidak boleh sejajar dengan perut, tapi kemudian sejajar dengan bahu. Begini cara kita meminta. Tapi Syekh Utsaimin menerangkan ada 4 tata cara kita mengangkat tangan dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh ngangkat tangan. Kapan kita berdoa tidak boleh ngangkat tangan? Antum ketika sujud jangan ngangkat tangan, batal. 2, tasyahud, tidak boleh ngangkat tangan. Antum berdoa ketika sujud apakah menjadi mustajab? Ustaz, mustajab. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujudi fa aksiru fihi du'a fa qaminun ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu terjadi ketika sujud. Maka kemudian perbanyaklah kamu ketika kamu sujud untuk berdoa, karena setiap doa yang dipanjatkan ketika sujud maka hampir-hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi di situ tidak boleh ngangkat tangan. Tasyahud, ketika habis tasyahud akhir, ketika antum membaca innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam. Kecuali ketika antum menjadi imam, maka kemudian diruksa, maka kemudian disunahkan untuk memperingan apabila kita menjadi imam. Tapi ketika kita tidak menjadi imam, disitulah kedudukan kita untuk kemudian memperlama ketika kita tasyahud, membaca banyak doa. Ketika Syekh Utsaimin menerangkan, sesungguhnya yang diterangkan di dalam hadis, habis sholat itu bukan habis salam, tetapi itu terjadi adalah ketika sebelum antum salam. Banyak doa di situ dan tidak perlu antum mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan. Kapan kita mengangkat tangan? Di waktu-waktu yang mustajab. Ketika antum kemudian melewati antara adzan dan iqamah, melewati sepertiga malam yang terakhir, ketika antum safar, ketika hari Jumat 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, minta sama Allah ketika doa antum berkaitan tentang masalah permintaan kepada Allah, angkat tangan antum dan antum mengangkat tangannya sejajar dengan bahu sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mengangkat tangan. Bagaimana kalau doanya bukan doa masalah, Ustaz? Kalau doanya bukan doa permintaan, contoh doa kita ketika masuk keluar masjid, doa ketika antara kita setelah melaksanakan wudhu, doa ketika akan masuk kamar mandi dan keluar mandi, maka kemudian tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Doa ketika akan mencampuri istri, tidak usah mengangkat tangan, langsung kita membaca doanya. Tapi ketika itu berkaitan tentang doaul masalah, permohonan antum kepada Allah, di waktu-waktu yang mustajab, angkat tangan, mohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan. Dan ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya, bukan di mana-mana. Yang di mana-mana ilmunya, tetapi Allah zatnya di mana? Di arsy-Nya. Coba kalau Allah ada di mana-mana, antum bingung naruh tangan antum. Gini, cari di mana. Tapi karena kita begini, disitulah kita mengetahui Allah itu di arsy. Makanya kita meminta kepada Allah. Yang ada di mana-mana bukan zatnya, sebagaimana kata orang-orang sufi yang gula. Tetapi yang justru kemudian ada di atas arsy adalah zatnya Allah. Yang di mana-mana itu adalah ilmunya, bukan zatnya Allah. Yang ketiga, yaitu adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan kita mengangkat tangan tinggi-tinggi? Ketika betul-betul dalam keadaan darurat. Tiba-tiba kemudian akan diserang orang kafir. Waliyadzubillah nasallallahu. Kita diserang orang kafir, sudah menguasai pintu-pintu kampung tempat kita tinggal. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ibtihal. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau itu melaksanakan sholat istisqa, maka beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya istisqa itu adalah permohonan yang sangat-sangat dibutuhkan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Maka itu kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi dilakukan ketika betul-betul terdesak. Betul-betul kita membutuhkan itu. Maka kita ngangkat tangan tinggi-tinggi. Kalau ada ikhwan Ustaz, sudah ditolak 15 akhwat, mengangkat tangan tinggi-tinggi atau enggak? Enggak. Tetap dia mengangkat tangannya adalah sebahu. Yang keempat, yaitu adalah kapan kita kemudian mengangkat tangan dengan telunjuk.
yaitu adalah ketika antum menjadi khatib ketika khutbah Jum'ah. Maka antum kemudian begini, tidak begini, tetapi begini ketika kita menjadi khatib, ketika kita berkhutbah. Dan itulah cara kemudian di dalam kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Maka kemudian menurut ayat ini adalah bagaimana ketika antum berdoa kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, puji Allah, sebutkan salawat, kemudian beristighfarlah antum kepada Allah. Baru setelah itu antum memohon apa yang antum butuhkan. Sebagaimana Allah menerangkan, Allah terangkan dulu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau kemudian kita meminta kepada Allah, jangan buru-buru meminta apa yang langsung kita butuhkan. Tetapi kemudian yang kita minta kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, sebutkan pujian antum yang sempurna kepada Allah, baru salawat antum kepada Rasul, baru antum beristighfar terhadap kesalahan antum, barulah antum meminta apa yang antum butuhkan. Jadi Masya Allah, itulah kemudian di dalam kita berdoa. Jadi dalam kita berdoa sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar. Sebutkan semuanya. Kalau antum mampu sebutkan semuanya, afdal, sunnah bagi antum. Kalau antum hanya menyebutkan satu berkaitan tentang apa yang antum butuhkan, tidak apa-apa. Contoh, antum minta supaya kemudian diampuni, antum sebutkan ya Tawwab. Antum ingin supaya permintaan antum dikabulkan, ya Mujibas Sa'ili. Antum ketika meminta rezeki, antum meminta lalu kemudian berkata ya Razzaq, tidak apa-apa. Tapi kalau antum mampu sebutkan semuanya karena itulah bentuk kita memuji kepada Allah di dalam kita berdoa. Makanya hafal Asmaul Husna. Rasulullah sampai kemudian menerangkan sebuah kabar gembira bagi orang yang hafal Asmaul Husna, mengimaninya, lalu berilmu dengan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah sampai berkata, sesungguhnya Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1. Faman ahsaha, barang siapa yang mampu menjaga namanya Allah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Syekh Utsaimin menerangkan apa artinya menjaga. Artinya menjaga adalah ketika kita pertama menghafalkannya, yang kedua bagaimana kita memahami setiap makna yang ada di dalam setiap Asmaul Husna, dan yang ketiga yaitu adalah kita beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi dari setiap Asmaul Husna. Artinya gimana? Kalau antum tahu Allah itu Razzaq, antum tidak perlu khawatir terhadap rezeki antum. Kalau antum tahu bahwasanya Allah itu Rahman, tiba-tiba antum didiagnosa dokter sakit, antum tidak perlu sedih memikirkan nasib anak-anak antum, karena antum punya Rabb yang akan mengasihi anak antum sebagaimana antum mengasihi anak antum. Itu namanya beriman sesuai dengan konsekuensi Asmaul Husna. Sebutkan Asmaul Husna, salawat, lalu kemudian setelah itu beristighfarlah kepada Allah. Kenapa harus beristighfar sebelum kita meminta kepada Allah? Karena apa? Kalau antum masih penuh dengan dosa, dosa itu yang akan menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Makanya kemudian apa? Istighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, baru kita meminta apa yang kita butuhkan, ulangi permohonan kita 3 kali. Disitulah kemudian Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi Masya Allah.